Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk saudara sekalian dimanapun berada. Saya melanjutkan kembali pembahasan dari buku Institutes of Christian Religion karya Johannes Calvin. Buku yang ketiga bab yang ke-19, On Christian Liberty, tentang kebebasan orang Kristen. Pada bab yang ke-19 ini, Calvin membuka dengan penegasan bahwa kebebasan orang Kristen merupakan bagian yang sangat penting dari Injil Kristus. Tanpa kebebasan ini, hati nurani orang Kristen akan terbelenggu. Calvin menilai bahwa banyak kekacauan dalam gereja muncul karena ketidaktahuan akan kebebasan orang Kristen. Kebebasan ini bukan tambahan sekunder, melainkan unsur esensial iman. Injil tidak hanya membenarkan, tetapi juga membebaskan. Karena itu, Calvin menganggap doktrin ini harus diajarkan dengan jelas. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin mendefinisikan kebebasan orang Kristen sebagai kebebasan batin di hadapan Allah. Kebebasan ini terutama menyangkut hati nurani. Orang Kristen tidak lagi hidup di bawah ketakutan hukum Taurat. Hukum tersebut tidak lagi menghakimi orang Kristen. Dan Kristus telah membebaskan dari tuntutan penghukuman tersebut. Kebebasan ini bersifat rohani dan mendasar. Kebebasan orang Kristen memiliki beberapa dimensi utama. Dimensi pertama adalah pembebasan dari hukum Taurat. Orang Kristen tidak lagi dihakimi berdasarkan ketaatan sempurna pada hukum tersebut, sebab Kristus telah menggenapi hukum Taurat bagi orang Kristen. Dengan demikian, hati nurani memperoleh damai sejahtera, dan keselamatan tidak lagi bersifat legalistik. Disinilah anugerah Allah menjadi pusat relasi orang Kristen dengan Allah. Dimensi kedua, kebebasan orang Kristen adalah pembebasan dari ketaatan yang dipaksakan. Orang Kristen menaati hukum Taurat bukan karena paksaan, melainkan karena kasih kepada Allah. Ketaatan itu berubah dari beban menjadi sukacita, karena Roh Kudus yang menggerakkan kehendak orang-orang Kristen, sehingga kebebasan ini tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi hukum Taurat berfungsi sebagai pedoman hidup. Disinilah relasi dengan Allah menjadi relasi anak-anak Allah dan Bapa di surga. Dimensi yang ketiga adalah kebebasan dalam hal yang bersifat adiapora. Hal-hal ini secara eksplisit diperintahkan atau dilarang oleh kitab suci. Hati nurani tidak boleh diikat oleh aturan manusia. Tradisi gereja tidak boleh menggantikan otoritas firman Tuhan. Karena itu kebebasan ini menjaga Injil Kristus tetap murni. Dan orang Kristen tidak boleh menambah beban rohani seperti tradisi itu. Disinilah Injil Yesus Kristus membebaskan dari peraturan buatan manusia. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin sangat menekankan bahwa kebebasan orang Kristen bersifat rohani, bukan lahiriah. Kebebasan tersebut tidak dimaksudkan untuk kekacauan sosial, karena Injil tidak menghapus struktur sosial secara langsung. Tetapi orang Kristen tetap hidup dalam tatanan yang ada di dunia ini. Sementara itu, orang Kristen punya kebebasan tidak identik dengan kebebasan politik atau yang lainnya. Disinilah kita menyadari penting untuk menolak penyalahgunaan Injil bagi pemberontakan apapun. Sebab kebebasan Kristen adalah kebebasan rohani yang tidak sama dengan anarki. Bahaya ekstrim dalam memahami kebebasan orang Kristen ialah ekstrim pertama, legalisme yang mengikat hati nurani. Ekstrim kedua adalah libertinisme yang menyalahgunakan kebebasan. Kedua ekstrim ini merusak Injil Kristus. Penting dan perlu untuk mengerti keseimbangan yang injili, di mana kebebasan selalu berjalan bersama kasih Allah. Tanpa kasih Allah di dalam Kristus, kebebasan menjadi keberdosaan. Karena itu, Calvin memberi penegasan
bahwa kebebasan orang Kristen harus tunduk pada kasih kepada sesama di dalam Kristus. Orang-orang Kristen bebas, tetapi kebebasan itu dibatasi dengan kepedulian kepada sesama. Jika kebebasan melukai iman orang-orang lain, maka kebebasan harus dikendalikan. Dan prinsip ini diambil dari ajaran yang dituliskan oleh Paulus. Kebebasan tidak boleh menjadi batu sandungan. Kasih Kristus yang menjadi hukum tertinggi. Inilah etika kebebasan orang Kristen. Dengan demikian, saudara, penekanannya pada bab yang ke-19 ini bahwa peran kebijaksanaan rohani dalam menggunakan kebebasan, sebab tidak semua orang yang diperbolehkan atau semua yang diperbolehkan harus dilakukan. Orang Kristen dipanggil untuk mempertimbangkan konteks, karena kebebasan dapat digunakan untuk membangun, bukan merusak. Peran karya Roh Kudus di dalam hati kita, orang Kristen, memberikan hikmat dalam pengambilan keputusan untuk bertindak dengan bebas secara benar. Kebebasan itu bukan tindakan impulsif. Kebebasan itu diarahkan oleh kasih Allah dan kebenarannya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin mengkritik keras gereja yang menciptakan aturan-aturan tambahan. Calvin menilai praktik-praktik ini sebagai bentuk tirani rohani. Ketika tradisi manusia dipaksakan, maka Injil dikaburkan arti dan maknanya. Itulah sebabnya hati nurani menjadi tertindas. Sedangkan Kristus tidak membebaskan untuk kembali diperbudaknya orang-orang Kristen. Sementara kita harus tahu dan sadar gereja dipanggil melayani, bukan menguasai. Disinilah kebebasan orang Kristen harus dijaga dalam struktur kehidupan bergereja. Kebebasan orang Kristen tidak sangat penting bagi ketenangan duniawi. Kebebasan orang Kristen sangat penting bagi ketenangan hati nurani seseorang. Tanpa kebebasan ini, iman kita berubah menjadi ketakutan. Sementara itu, orang Kristen hidup dalam kecemasan moral, dan Injil menawarkan damai sejahtera yang sejati. Hati nurani orang Kristen hanya dapat tenang di dalam Kristus. Tidak ada peraturan manusia yang dapat memberi damai sejati. Orang Kristen harus menikmatinya, dan Kristus adalah satu-satunya penghibur yang sejati. Saudara yang kekasih dalam Kristus, Calvin juga menekankan bahwa kebebasan orang Kristen tidak meniadakan disiplin gereja. Gereja tetap memiliki otoritas untuk menata kehidupan bersama di dalam Kristus. Namun disiplin harus bersifat pastoral. Tujuannya adalah pembinaan, bukan penindasan. Sebab itulah disiplin tidak boleh mengikat hati nurani di luar firman Allah. Otoritas gereja bersifat melayani, dan kebebasan dan kedisiplinan harus seimbang dalam pelayanan apapun yang dikerjakan gereja. Pada bab yang ke-19 ini juga, Calvin menolak anggapan bahwa kebebasan orang Kristen membuat orang Kristen malas atau tidak taat. Justru, kebebasan yang sejati melahirkan ketaatan yang tulus. Orang-orang Kristen melayani Allah dengan sukarela dengan motivasi yang benar. Sementara motivasi berubah dari ketakutan itu menjadi kasih yang sejati. Disinilah kebebasan orang Kristen menghasilkan etika yang lebih dalam. Sedangkan kelahiran lahir dari hati yang dibebaskan oleh Kristus. Inilah moralitas Injili. Kebebasan orang Kristen juga dihubungkan dengan iman yang dewasa. Orang-orang Kristen yang dewasa rohaninya mampu menggunakan kebebasannya dengan bijaksana. Kebebasan itu tidak berarti keseragaman. Dan gereja terdiri dari orang-orang dengan tingkat kedewasaan yang berbeda-beda. Karena itu, yang kuat dipanggil menopang yang lemah, dan yang lemah mengikuti untuk menaati pertumbuhan yang Tuhan sediakan di gereja atau melalui komunitas orang Kristen. Kebebasan tidak digunakan untuk menghakimi. Sedangkan kasih yang dikaruniakan membentuk komunitas orang Kristen yang sehat.
Kebebasan orang Kristen melindungi Injil dari penyimpangan. Ketika kebebasan itu hilang, Injil mudah digantikan oleh moralitas. Keselamatan yang dikaruniakan Allah tidak boleh berubah menjadi sistem aturan. Disinilah perlu diperhatikan bahwa ada bahaya di dalam sejarah gereja yang pernah terjadi. Karena kebebasan itu menjaga Injil Kristus tetap Kristus-sentris, dan di dalamnya anugerah Allah tetap sebagai pusatnya, sehingga Injil tetap murni. Kebebasan orang Kristen harus diajarkan dengan penuh tanggung jawab, dan ajaran ini mudah disalahpahami. Pengajaran ini harus seimbang dan alkitabiah, supaya gereja menghindari dari bahasa atau istilah yang ekstrim. Sebab itu, kebebasan tidak boleh dilepaskan dari salib Kristus. Salib Kristus menjadi batas kebebasan tersebut, dan Kristus adalah pusatnya. Calvin juga mengingatkan bahwa kebebasan orang Kristen bersifat dinamis. Kebebasan dijalani dalam konteks relasi, dan setiap situasi membutuhkan kebijaksanaan baru. Tidak ada formula yang kaku, yang permanen. Disinilah kita meyakini dengan sungguh Roh Kudus memimpin orang-orang Kristen, menjalani dan menikmati kebebasan dalam kebergantungannya kepada Allah melalui Kristus. Sehingga iman orang-orang Kristen terus bertumbuh dalam kebebasan yang sejati. Dan kehidupan Kristennya pun bersifat relasional. Kebebasan orang Kristen memberikan kekuatan terhadap tekanan yang dunia tawarkan atau dunia berikan. Orang-orang Kristen tidak dikendalikan oleh tuntutan-tuntutan manusia yang ada di dunia ini. Identitas orang Kristen berakar dalam Kristus. Dengan kebebasan yang sejati, memberikan keberanian orang Kristen untuk bersaksi di tengah-tengah dunia yang berdosa. Di dalam hati nurani yang bebas, yang tidak mudah digoyahkan oleh apapun dan siapapun. Injil membebaskan dari rasa takut kemanusiaan. Kebebasan itu menghasilkan keteguhan iman. Calvin menutup pembahasannya dari bab ke-19 ini dengan satu bagian penting untuk kita simak dan cermati. Kebebasan orang Kristen adalah anugerah Allah yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan. Kebebasan ini diperoleh dengan harga yang mahal. Kristus mati untuk membebaskan umatnya, dan kebebasan itu bukan untuk disia-siakan. Orang-orang Kristen dipanggil hidup layak akan Injil Kristus di dalam anugerahnya yang perlu dan penting dipertanggungjawabkan. Segala kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Setelah kita membaca, mendengarkan, dan saya merumuskan dengan ringkas dan singkat, saya menawarkan implementasi yang penting dan implikasi teologisnya. Implikasi teologis pertama, bahwa ajaran ini relevan bagi orang Kristen masa kini yang terjebak dalam legalisme atau relativisme. Kebebasan berakar pada Kristus untuk menjaga Injil tetap murni. Gereja dipanggil membebaskan hati nurani, bukan menindasnya, dan pengajaran harus seimbang antara kebebasan dan kasih dalam damai sejahtera Kristus itu sendiri. Implikasi teologis yang kedua, dalam pelayanan pastoral, ajaran kebebasan orang Kristen menolong setiap jemaat yang terluka oleh tuntutan religius yang berlebihan. Ada banyak orang yang hidup dalam rasa bersalah yang tidak alkitabiah. Kita diarahkan kepada Kristus sebagai pembebas hati nurani, sehingga orang-orang Kristen yang melayani perlu menjaga pengertian ini. Dengan demikian, penghiburan yang lahir dari anugerah Allah justru membebaskan dan memulihkan dengan sukacita iman yang sejati. Implikasi teologis yang ketiga, dalam pendidikan teologi, bab ke-19 ini mengajarkan kepada kita orang Kristen perbedaan antara perintah ilahi dan tradisi manusia. Kita diajarkan berpikir kritis dan alkitabiah,
Sebab kebebasan orang Kristen melatih tanggung jawab teologis dan mencegah penyalahgunaan otoritas, serta kita diarahkan untuk membangun gereja sebagai kerangka etisnya. Implikasi teologis yang keempat, di dalam kehidupan bergereja, kebebasan orang Kristen mendorong toleransi dan kesabaran. Ada banyak praktek yang berbeda dan tidak harus menjadi sumber perpecahan. Kita sebagai orang Kristen perlu belajar pentingnya hidup dalam kasih di tengah keragaman, dan kebebasan dipelihara tanpa mengorbankan kebenaran. Penting kesatuan yang dijaga di dalam Injil Kristus, supaya gereja, orang-orang Kristen mencerminkan kebebasan Kristus kepada kita. Implikasi teologis yang terakhir, yang kelima. Dalam konteks masyarakat saat ini yang sensitif terhadap kebebasan individu, ajaran ini memberikan kepada kita perspektif Injili yang seimbang, bahwa kebebasan orang Kristen bukan kebebasan tanpa batas. Kebebasan orang Kristen diarahkan oleh kasih dan kebenaran. Orang-orang Kristen hidup merdeka tanpa menjadi egois, dan Injil Kristus membentuk kebebasan yang bertanggung jawab untuk memuliakan Kristus dan hidup dengan penuh cinta kasih. Demikian pembahasan yang saya sampaikan dari buku ketiga bab yang ke-19 ini. Nantikan penjelasan dari buku ketiga bab yang ke-20 dan bab-bab selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.